Kemudian berpindah lagi ke tempat pertarungan Momonosuke dan para samurai melawan Ryukyu. Yamato terus ingin untuk membantu Momonosuke, tapi Momonosuke tetap menolaknya. "Hentikan Yamato, kau jangan ikut campur," ucap Momo. Yamato pun jadi kebingungan. "Kenapa kau melarangku bertarung?" tanya Yamato. Momo pun menjawab, "Pokoknya kau tak boleh ikut campur." Ryukyu pun kemudian membanting tubuh naga Momonosuke ke tanah, yang membuat Momonosuke menjerit kesakitan, dan tubuhnya masih dililit oleh akar-akar tumbuhan Ryukyu. Melihat tuannya disakiti, Raizo menyerang dengan semburan api dari gulungan ninjanya. Jutsu api Raizo langsung membakar tubuh Ryukyu. Ryukyu mengerang kesakitan, tapi itu cuma bohongan. Dia lagi ngeprank Raizo. "Kau pikir itu bisa sangat mudah menghancurkan tubuhku? Aku bisa menjadi hutan tahan api. Lawanmu ini adalah Admiral Angkatan Laut. Kau pikir aku tak bisa melindungi diriku sendiri dari kelemahanku yang begitu jelas." Ryukyu pun lalu menyerang Raizo dengan akar pohonnya dan langsung menyerap nutrisi dari tubuh Raizo, yang membuat Raizo langsung jadi kurus. Melihat Raizo diserang, para samurai pun menyerang Ryukyu dengan begitu brutal. Denjiro, Kawamatsu, Inuarashi, Nekomamushi, Shinobu dengan kekuatan penuh terus memotong akar-akar yang ingin menyerang mereka. Tapi kekuatan Ryukyu itu terus tumbuh meski dipotong dengan sangat cepat. "Dasar keparat, apa-apaan kekuatannya ini? Meski dipotong berapa kali pun dia terus tumbuh," ucap Kawamatsu. Inuarashi lalu berkata, "Tapi dia pasti punya kelemahan kan?" ucapnya sambil terus menyerang. Namun naasnya para samurai masih terlalu jauh bagi mereka untuk menghadapi kekuatan gila Ryukyu. Semuanya tertangkap oleh lilitan akar kayu dari Ryukyu. Mereka semua pun berada dalam bahaya, termasuk juga Yamato. Lalu kemudian berpindah lagi ke basement Kastil Shogun. Kozuki Sukiyaki lalu membawa Robin ke ruang rahasia di bawah Kastil Shogun. Dan tiba-tiba Sukiyaki dan Robin menyadari jikalau mengikuti mereka di belakang. "Hebat juga kok bisa mengendus kami sampai ke sini," ucap Robin. Lau pun menjawab, "Bicaramu itu seolah-olah aku ini seekor anjing. Aku cuma menyadari kalau kalian berdua tidak ada bersama yang lain di ibu kota bunga. Jelas itu membuatku berpikir jika kalian ada urusan tertentu." Kozuki Sukiyaki lalu berkata, "Aku tak pernah memberitahu Orochi maupun Kaido soal jalur rahasia ini. Tapi mereka masih bisa tetap menemukan Road Poneglyph dalam waktu yang singkat karena mereka punya seseorang fishman dalam anggota mereka, yaitu Jack sekekeringan." Robin pun bertanya, "Apa gunanya seorang manusia ikan?" Sukiyaki lantas menjawab, "Kau akan mengerti begitu kau melihatnya." Lalu kemudian bertanya, "Apa masih lama turunan ini?" Sukiyaki lalu menjawab, "Berapa ya? Bisa dibilang ini dalamnya, sekitar beberapa ratus tahun yang lalu." Lalu kemudian Robin melihat ada cahaya di dalam ruang bawah tanah yang sangat dalam itu. "Dari mana asalnya cahaya itu?" tanya Robin. Sukiyaki lalu menjawab, "Ada jendela kaca di lorong ujung sana. Kalian bisa memanjatnya untuk bisa melihat apa yang ada di sana. Harusnya kita sudah berada di bawah permukaan laut." Dan lalu betapa kagetnya Robin dan Lau melihat peradaban Wano pada zaman dahulu, yaitu beberapa ratus tahun yang lalu. Rumah-rumah penduduk dan kastil negeri Wano pun masih berdiri dengan kokoh di bawah laut. Robin lalu bertanya, "Apakah itu Wano di dasar laut?" Sukiyaki lalu pun menjawab, "Ya, yang aku tahu dulu Wano lebih besar dan berada sejajar di permukaan laut di daratan sekitar kaki Gunung Fuji. Lalu pada suatu masa tembok didirikan mengelilinginya dan menutup semua pulau. Hasilnya air hujan terperangkap di dalamnya dan seluruh daratan dan pemukiman tenggelam lalu ditinggalkan. Lalu daratan di atas gunung dibangun sebagai pemukiman yang baru dan berkembang menjadi Wano negeri yang kita kenal sekarang. Yang kalian lihat itu adalah negeri Wano dari sekitar 800 tahun yang lalu," ucap Sukiyaki. Robin pun bertanya, "Apa maksudmu Wano yang dulu?" Sukiyaki lalu menjawab, "Ya, seperti yang kubilang, meskipun tentang bagaimana ini bisa terjadi, aku tak tahu persisnya." Robin lalu bertanya, "Tapi bangunannya masih utuh semua. Apa itu bukan ini air laut?" Sukiyaki lalu menjawab, "Ya, itu adalah air hujan yang selama ini tertampung karena dinding telah dibangun mengelilingi negeri ini." Dan lalu kemudian akhirnya mereka sampai di depan Road Poneglyph negeri Wano.
Kita sudah sampai, ini adalah road Poneglyph negeri ini, ucap Sukiyaki. Robin lalu berkata, itu benar-benar ada di sini ya, ini adalah yang ketiga, tinggal satu lagi dan kita akan bisa berlayar menuju Laftel, ucap Robin. Sukiyaki lalu berkata lagi, saat ini kita berada di gua dekat kaki Gunung Fuji. Kalau kalian turun lebih dalam lagi, maka kalian konon katanya akan menemukan senjata kuno Pluton. Aku sendiri belum pernah melihatnya dan tak bisa menunjukkannya kepada kalian. Untuk mengambil Pluton perlu membuka tembok yang mengelilingi negeri ini, ucap Sukiyaki. Membuka negeri adalah pernyataan yang harfiah. Kami akan kehilangan pertahanan terkuat kami, serta melepaskan salah satu senjata kuno. Robin lalu berkata, membuka negeri ini akan melepaskan Pluton. Kenapa Oden ingin membukanya? Tanya Robin. Sukiyaki lalu menjawab, semua yang kuceritakan pada kalian diwariskan turun-temurun dalam generasi Shogun. Aku tak bisa menceritakan apa yang mungkin Oden ketahui selama pelayarannya di dunia luar. Lalu kemudian berpindah lagi ke pertarungan Momonosuke dan para Akazaya melawan Ryukigyu. Ryukigyu berkata, tak ada manusia yang mampu melawan kekuatan alam. Apa kalian paham? Tapi andai kata Kaido masih berkuasa, aku tak akan datang ke sini. Aku tahu hidup di bawah rezimnya sangat menyengsarakan, tapi orde yang dia terapkan adalah penangkal yang mencegah para predator lain mengincar negeri ini. Serahkan saja Mugiwara Luffy padaku, aku akan pergi begitu ku penggal kepalanya. Semua samurai dan Yamato pun telah ditangkap oleh Ryukigyu, dan nutrisi mereka juga akan sudah mulai diserap. Sedangkan Momonosuke sudah terbaring tak berdaya di tanah setelah tubuhnya dililit dan diremas oleh Ryukigyu. Yamato menyarankan untuk memanggil Luffy dan yang lainnya. Ayo kita panggil Luffy dan yang lainnya, biar dikasih pelajaran orang ini. Momonosuke lalu menjawab, jangan, tidak boleh. Begitu juga denganmu Yamato, jangan menyentuhnya, ucap Momonosuke. Setelah terkurung di Onigashima begitu lama, akhirnya kau punya kesempatan untuk bebas. Karena itulah aku tak mau menodai keberangkatanmu. Sampai saat ini aku terus bergantung pada Luffy, Zoro, dan yang lainnya. Tapi kami harus membuktikan bahwa yang tinggal di negeri ini sanggup menghalau semua musuh yang datang. Jika kami masih bergantung pada orang-orang yang akan pergi, mana mungkin kami berani menatap kalian dan berkata bahwa Wano akan aman bersama kami. Sekarang enyahlah kau pohon iblis, pergilah dari Wano, ucap Momonosuke sambil kembali berusaha melancarkan bola apinya. Tapi kekuatannya itu tetap tak mau keluar. Melihat hal itu, Ryukigyu pun berkata, hah, rupanya kau ini cuma anak cengeng. Kurasa naga juga bisa sehina ini. Tapi tiba-tiba yang terjadi selanjutnya membuat Ryukigyu harus menelan kata-katanya. Momonosuke pun berhasil menciptakan blow break pertamanya dan langsung menghantamkannya tepat ke tubuh Ryukigyu. Serangan gila dan dahsyat itu pun membuat Ryukigyu langsung terpanggang dengan begitu hebat. Para Akazaya dan Yamato pun berhasil lepas dari akar-akar Ryukigyu. Para samurai begitu gembira melihat tuannya bisa mengeluarkan bola api seperti Kaido. Momonosuke sama, Anda sangat luar biasa. Itu adalah jurus seperti milik Kaido, ucap Denjiro. Momonosuke pun kembali melancarkan serangan keduanya yang membuat Ryukigyu terbakar dengan lebih hebat lagi. Yamato pun juga sampai kaget dibuatnya. Hebat, dia berhasil mengendalikan wujud naganya, tapi bidikannya masih perlu dilatih lagi, ucap Yamato. Sedangkan Ryukigyu yang terpanggang dengan hebat berubah menjadi tunas yang kecil. Dia lalu bangkit kembali. Ah, sungguh merepotkan. Yang benar saja, apa kau mau membakar seluruh kota ini? Tapi kalau kau bersikeras mengajak main kasar, ayo sini kau. Akan kutusuk kau dan wujud tiruan Kaidomu itu dari mulut sampai tembus ke ekor. Tapi ketika Ryukigyu akan menyerang, tiba-tiba Ryukigyu langsung menyerang kesakitan setelah sebuah Hosokuhaki yang sangat luar biasa merobek-robek kulitnya. Apa ini? Hosoku siapa ini? Apa itu Akagami? Apa kau juga ada di sini Akagami? Ucap Ryukigyu sambil mengangkat tangannya menahan sakitnya aura Hosokuhaki. Lalu kemudian berpindah ke kapal Shanks. Rocky Rock memperingatkan Shanks, bos, jangan asal pakai haki besar-besaran seperti itu. Anak-anak baru pingsan semua. Sambil mengangkat pedang Griffonnya, Shanks selalu berkata, aku tak akan menyebut kalian angkatan laut pengecut ataupun licik atas tindakan kalian ini. Tapi kau pasti setuju bahwa tidak bagus menyerang tunas-tunas ini saat mereka kelelahan setelah menciptakan sejarah bajak laut. Apakah era baru sebegitu mengerikannya buat kalian? Ucap Shanks dengan sangat marah. Ryukigyu pun akhirnya menyerah.
Ya, aku sudah mengerti. Aku juga tidak berniat mencari masalah dengan kalian. Setidaknya tidak hari ini. Ryukyu pun meninggalkan Momonosuke dan yang lainnya karena takut berhadapan dengan Shanks. Yamato dan yang lainnya pun begitu gembira karena manusia hutan itu telah pergi dari negeri Wano dan mereka pun semuanya selamat. Lalu kemudian berpindah ke ibu kota bunga. Para warga dan semua aliansi masih berpesta pora dengan begitu meriah. Mereka masih berpesta dengan penuh senyuman meski Ryukyu datang menyerang. Lalu di tempat yang lain, tepatnya di pinggiran ibu kota bunga, tempat manusia gila barbar yang dipimpin oleh Baka Senchokita hanya tersenyum lebar ketika merasakan Osoku Haki dan kedatangan Ryukyu. Luffy berkata, "Lihatlah, dia sudah pergi, hihihihi." Sanji lalu berkata, "Kurasa kita memang tak perlu untuk membantu." Zoro lalu menjawab, "Ya, Momonosuke dia sungguh luar biasa." Jinbe lalu berkata, "Itu tadi haki yang sangat luar biasa dan menakjubkan." Luffy lalu bertanya, "Benar, siapakah itu tadi?" Tiba-tiba wajah yang sangat kukenal muncul di kepalaku, ucap Luffy sambil tersenyum. Dan lalu kapal bajak laut Yonko Akagami pun pergi beranjak meninggalkan negeri Wano karena mereka tak ingin bertemu dengan Luffy di negeri itu. Setelah insiden penyerangan Ryukyu, Shinobu dan Raizo adalah korban yang mengalami luka yang sangat parah. Raizo dan Shinobu sama-sama jadi kerempeng setelah nutrisi di tubuh mereka dihisap oleh Ryukyu. Mereka jadi kerempeng. Itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan, ucap para samurai yang bertarung melawan Ryukyu. Kinemon lalu menangis dan berlutut karena merasa itu adalah kesalahannya. "Bertahanlah Raizo dan jangan mati." Kinemon minta maaf karena di saat kejadian itu dia tidak ada di ibu kota bunga. Dia ke Kuri untuk menghabiskan malam festival bersama dengan istrinya Suru. "Maafkan aku, seharusnya aku tidak ke Kuri saat ini terjadi. Aku benar-benar tidak tahu. Maafkan aku," ucap Kinemon sambil berlutut. Lalu Inuarashi berkata, "Memang sulit diakui, tapi orang itu ada benarnya juga. Keberadaan Kaido memang mencegah ancaman dari pihak luar untuk menyerang negeri ini. Kaido adalah penghalang yang begitu besar, tapi setelah kekalahannya itu, semua orang pasti ingin menguasai negeri ini lagi," ucap Inuarashi. Nekomamushi lalu berkata kepada Kinemon, "Sudah, tidak usah panik. Kita berhasil mencegah jatuhnya lebih banyak korban berkat keberanian Momonosuke sama." Nekomamushi lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Suru?" Kinemon lalu menjawab, "Ya, kota Okobore sendiri sudah jadi puing dan Suru menderita luka bakar di wajahnya. Tapi aku sudah bersyukur dia selamat," ucap Kinemon. Lalu kemudian berpindah ke Suru yang berada di kota Okobore. Seorang warga bertanya kepada Suru, jika Kinemon kan sudah pulang dan kenapa Suru juga tidak pergi ke ibu kota bunga? Kan Suru juga berasal dari sana, tanya para warga. Suru lalu menjawab, jika dia memang ingin berada di samping Kinemon setiap hari. "Suatu hari nanti aku juga akan menyusul ke ibu kota bunga," ucap Suru. Lalu berpindah lagi ke Kinemon yang dengan malu-malunya mengakui jika setelah 20 tahun berlalu, Suru masih cantik seperti dulu. Kata-kata lebaynya itu pun membuat Inuarashi jadi kesal. "Sudah cukup, cinta anjing pun tidak setolol itu," ucap Inuarashi. Sedangkan Nekomamushi hanya bisa tertawa mendengarnya. Hahaha. Lalu Kiku berkata, "Sangat mengagumkan Kinemon-san," ucap Kiku. Raizo yang juga mendengarnya pun berkata, "Andai saja aku populer seperti itu, maka aku juga akan dapat pasangan." Nah, lalu kemudian Inuarashi dan Nekomamushi memanggil Carrot untuk menghadap mereka. Carrot lalu bertanya, "Look bos, ada apa kalian memanggilku?" Nekomamushi lalu berkata, "Carrot, kau akan jadi pemimpin Mokomo selanjutnya," ucap Nekomamushi. Dengan santuinya Carrot lalu menjawab, "Oh, aku pemimpin, beres, tidak masalah." Dan lalu barulah dia sadar, "Apa? Pemimpin? Itu tidak mungkin. Aku tak bisa memimpin," ucap Carrot. Inuarashi lalu berkata, "Aku dan Neko memutuskan untuk tinggal di negeri Wano untuk mengabdi sebagai pelayan Kozuki dan melindungi Momonosuke sama." Nekomamushi lalu berkata, "Kau sudah tumbuh menjadi orang yang bisa diandalkan setelah petualanganmu dengan Luffy dan yang lainnya. Aku yakin kau mampu untuk memimpin generasi mendatang," ucap Nekomamushi. Lalu Carrot pun menjawab, "Tapi masih ada yang jauh lebih kuat dariku." Lalu kemudian pengawal Inuarashi mengatakan, "Itu memang benar,
Karena itulah kau bisa percayakan pada kami sebagai pelindung negeri untukmu. Wanda juga berkata, aku juga ada di sampingmu Carrot. Pilihan Inuarashi sama dan Nekomamushi sama sudah tepat, ucap Wanda. Inuarashi lalu berkata, Pedro akan lebih bisa terus hidup bersamamu dibandingkan dengan orang lain. Kami serahkan Zou kepada kalian, generasi muda. Lalu kemudian berpindah ke Kastil Shogun. Kozuki Sukiyaki mengungkapkan identitasnya kepada Momonosuke dan juga Hiyori. Momonosuke dan Hiyori pun menangis dan langsung memeluk kakeknya itu. Sukiyaki lalu berkata, aku benar-benar minta maaf, aku berutang besar pada kalian. Kau benar-benar mirip seperti ayahmu Momonosuke, ucap Sukiyaki. Momonosuke pun berkata, kakek, setelah kedua orang tua kami tiada, kami sangat senang bahwa kami masih punya keluarga, yaitu dirimu. Hiyori lalu berkata, benar kakek, jadi kau jangan minta maaf. Lalu kemudian Sukiyaki bertanya kepada para abdi setia Momonosuke jika mereka sudah tahu identitasnya. Jadi kurasa kalian sudah tahu identitasku ya, ucap Sukiyaki. Kawamatsu lalu menjawab, mengenakan topeng tengu di luar festival itu sungguh aneh. Jadi kami tahu kalau kau bukanlah ahli pedang sembarangan, tapi kami merasa tidak berhak untuk mengungkapkan identitasmu. Sukiyaki lalu berkata, maaf, aku sudah menyusahkan kalian semua. Sedangkan Kinemon adalah orang yang paling sangat kaget dan terkejut mengetahui jika Tenguyasu adalah Kozuki Sukiyaki, ayah dari tuannya dulu, Kozuki Oden. Sukiyaki lalu berkata, mungkin ada beberapa hal yang bisa aku jelaskan, toh cuma ini gunanya orang tua sepertiku saat ini. Setelah itu, aku harap kalian bisa membiarkanku hidup, membaur dengan rakyat jelata di era baru yang kalian bawa ini. Kinemon lalu berkata, tentu saja tuan, bisa tahu jika Anda masih hidup di luar sana sudah jadi sebuah ketenangan bagi kami. Lalu kemudian berpindah lagi ke tempat Luffy dan para nakamanya. Franky begitu kaget mendengar perkataan Robin jika Pluton ada di negeri Wano. Apa? Pluton ada di negeri ini? Tanya Franky. Robin pun menjawab, ya itu benar, tapi aku tak sempat melihatnya. Tapi itu tak salah lagi, itu ada di sini. Lalu Luffy berkata, bukankah kau sudah membakar rancangannya Franky? Franky lalu menjawab, iya, tapi ternyata itu sudah duluan dibuat pada masa lalu. Robin lalu berkata, Pluton senjata kuno yang menyandang nama dewa. Kau menginginkannya Luffy? Tanya Robin. Dengan polosnya Luffy berkata, tidak, aku tidak mau. Robin pun menjawab, sudah kukira itu jawabanmu, tapi aku masih tak habis pikir kenapa Oden mau melepaskannya. Lalu tiba-tiba Shinobu datang dengan penampilan barunya. Wah, ada apa ini? Apa kalian sedang membicarakan pesona wanita dewasa sebagai senjata? Sontak saja kedatangan Shinobu itu membuat para nakama Luffy sangat kaget, apalagi si Sanji. Sanji langsung jadi anak gila ketika melihat penampilan baru Shinobu. Shinobu lalu menjelaskan jika dia hanya menjadi sedikit lebih kurus gara-gara insiden kemarin. Otama yang juga hadir bersama dengan Shinobu berkata kepada Luffy jika dia sekarang diangkat oleh Shinobu sebagai muridnya. Kakak, aku pasti akan jadi jauh lebih kuat. Dan menurutmu apa aku bisa cukup kuat untuk menjadi sebagai anggota kalian suatu hari nanti? Luffy lalu menjawab, baiklah, kau bisa bergabung dengan kami jika kau sudah kuat. Sedangkan Nami memeluk Otama yang sangat gemoy itu. Nah, namun ternyata pembicaraan Luffy dan para nakamanya itu didengarkan oleh si Karibo, si manusia lumpur. Karibo sedang bersembunyi di dalam tong dan mendengarkan pembicaraan Luffy dan para nakamanya. Dia mendengar tentang soal senjata Pluton. Oh, tak kusangka Pluton ada di Wano. Pertama Poseidon, sekarang Pluton. Ada seseorang yang akan sangat senang mendengar soal ini, ucap Karibo dengan muka jahat. Lalu kemudian beberapa hari pun berlalu. Negeri Wano kembali pulih dan rakyatnya pun hidup makmur sejahtera di bawah kepemimpinan Momonosuke. Para penasehat Momonosuke pun melaporkan beberapa hal yang harus mereka perlukan untuk mengubah negeri Wano seperti dulu lagi. Dan mereka sudah mencatat semua biayanya. Tapi Momonosuke seperti terlihat murung dan tak mengubris para warga yang menyapanya. Mungkin karena kesepian, Momonosuke pun pergi ke ruangan di mana Luffy dan Zoro dan yang lainnya pun berada. Tapi saat dia tiba di sana, ruangan itu sangat kosong dan tidak ada siapapun. Momo lalu mengecek di ruangan yang lain, tapi juga tak ada satupun dari mereka yang berada di dalam ruangan itu.
Hal itu pun membuat Momonosuke sangat kebingungan. Dia pun bertanya kepada Hiyori, "Hiyori, apa kau lihat Luffy dan yang lainnya?" Hiyori lalu menjawab, "Mereka sudah pergi tadi pagi. Semuanya datang tadi pagi untuk berpamitan pada kami." Mendengar hal itu, Momonosuke pun sampai kaget. "Apa? Tapi kenapa tak ada yang memberitahuku?" Dan tiba-tiba Kinemon juga mengatakan hal demikian. Momonosuke sama, mereka telah pergi berpamitan kepada yang lainnya. Tapi mengapa mereka tak pamit kepada kita? Ucap Kinemon. Kemudian berpindah ke pelabuhan Tokage di Udon. Kapal Polartang, Victoria Pang, dan Sanigo telah bersiap untuk berlayar. Tapi Lau sedikit keberatan karena mereka bertiga harus berlayar di waktu yang sama. "Oi kalian, pilihlah hari lain untuk berangkat. Aliansi kita sudah selesai di sini, jadi sekarang kita jadi musuh lagi." Luffy lalu menjawab, "Tidak bisa, kami sudah putuskan untuk berangkat hari ini." Lalu Kid mengatakan, "Setidaknya ayo pilih rute yang berbeda kalau kita berangkat semua hari ini." Dan lalu mereka pun memilih rute masing-masing yang ditunjukkan oleh Lopez. Luffy dan Kid memilih ke arah tengah, yaitu ke arah timur. Sedangkan Lau memilih ke arah timur laut. Lau lalu berkata, "Apa kalian asal memilih yang ada di tengah tadi? Dasar para bocah." Dan karena Luffy dan Kid yang sama, mereka pun harus draw. Luffy dan Kid yang sekarang harus memilih siapa di antara mereka yang harus pergi ke timur. Dan Luffy pun kalah dari Kid. Usopp lalu berkata, "Itu semua tak ada bedanya, semuanya sangat berbahaya. Luffy, ayo ke sini, bantu kami mengangkat barang-barang," ucap Usopp. Luffy lalu berkata, "Maafkan aku teman-teman, aku kalah. Padahal saat ini aku adalah Yonko, harusnya aku lebih berhak untuk memilih." Kid lantas protes, "Apa-apaan maksud ucapanmu itu? Kalian para Yonko membuatku sangat jengkel. Tapi yang paling menjengkelkanku saat ini adalah orang ini," ucap Kid sambil memegang poster Cross Guild. Zoro lantas berkata, "Tak kusangka takkan Nomi mau melakukan itu." Lau lalu menjawab, "Kalau dia mampu memimpin pasukan seperti itu, maka dia benar-benar pantas menjadi seorang Yonko." Luffy lalu berkata, "Woi, percayalah padaku, dia itu bodoh tahu. Apa yang sudah terjadi sampai-sampai dia jadi Yonko?" tanya Luffy. Kid lalu berkata, "Cross Guild miliknya ini menerbitkan bounty untuk para angkatan laut. Sekarang anjing-anjing pemerintah dunia itu juga harus waspada. Pemburu berubah menjadi buronan," ucap Kid. Lau pun menjawab, "Kedengarannya dunia benar-benar telah berubah selagi kita berada di negeri yang terisolasi ini." Kemudian setelah mendapatkan rute masing-masing, mereka pun siap berangkat. "Baiklah, semuanya sudah selesai rebutan rutenya. Begitu kita meninggalkan negeri ini, risiko tanggung masing-masing. Aku tak mau dengar alasan apapun," ucap Kid. Lalu Lau menyerahkan salinan rod poneglyph kepada bajak laut Kid. "Ini, kau berhak mendapatkannya. Tak adil kalau merahasiakannya darimu," ucap Lau. Killer lalu berkata, "Oh, jadi Kaido memang memilikinya ya? Ini mirip dengan yang kita rampas dari punya Big Mom saat itu." Killer lalu berkata lagi, "Kalau kita ingin unggul dalam perebutan One Piece, kita harus menemui orang itu." Kid lalu menjawab, "Oh, kau ingin kita mencari pria luka bakar itu ya? Tapi kita tak punya petunjuk apapun tentangnya," ucap Kid. Luffy pun cukup penasaran dengan siapa orang itu. "Pria luka bakar, apa yang kalian bicarakan?" Kid lalu lantas mengejek Luffy. "Oh, jadi kau tidak tahu ya? Aku rasa kami selangkah lebih maju darimu." Lalu kemudian berpindah ke Kastel Shogun. Momonosuke bertanya kepada Yamato, apakah dia juga akan pergi. Yamato pun menjawab, "Ya, sudah kuputuskan. Aku akan pergi menyusul Luffy dan juga yang lainnya. Akhirnya tiba saatnya bagiku untuk hidup seperti Oden," ucap Yamato.